Ya, selamat datang. Kita masuk di pertemuan kedua ya tentang security informasi. Ya, secara definisi jelas ya bagaimana informasi yang kita miliki itu aman ya. Bagusnya kita bertahan ya. Artinya jangan sampai data kita jatuh ke orang yang tidak berhak ya. Tapi andai kata terjadi musibah atau keteledoran, ya mau nggak mau ya kita ikhlaskan ya kan. Nah, walaupun itu tetap kita ikhlaskan tadi, kita ada proteksi yaitu berupa kriptografi. Jadi dokumen ataupun pesan yang kita miliki tadi itu walaupun jatuh ke orang yang tidak berhak ya, dia tidak bisa menggunakan. Nah, itu dasar daripada ilmu eh, keamanan informasi hari kedua ini yaitu tentang kriptografi. Ya, berasal dari bahasa Yunani ya teorinya ya. Berasal dari kriptos dan graphein ya artinya rahasia atau tersembunyi ya tulisan yang tersembunyi. Apa maksudnya? Ya kita ada pesan jam 1 siang kita bertemu di sini bla 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 ya. Kalau jatuh ke tangan orang tidak berhak ketahuan ya tujuannya. Ya, tapi kalau tulisannya aneh ya kan orang jadi bingung, wah apa ini maksudnya? Seperti itu. Bahkan untuk tingkat negara sendiri sudah ada ya, artinya ada departemen khusus tentang persandian ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk tentang definisi kriptografi ya. Tujuannya adalah yaitu untuk melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu ya agar aman tanpa kehadiran pihak yang tak diinginkan ya bahasa atau seni ya disebut juga dengan seni komunikasi istilahnya sandi sastra. Atau kalau kita lihat definisi dari Wikipedia ya tentang ilmu teknik enkripsi naskah asli ya plain text yang diacak ya menggunakan kunci enkripsi sehingga naskah berubah menjadi naskah yang sulit dibaca. Sebenarnya tak perlu pakai kata kunci ya, karena ada juga nanti kategori kriptografi tanpa menggunakan kunci. Seperti itu. Oke, langsung aja untuk teori mungkin nggak ada masalah ya, tinggal dibaca saja. Intinya adalah pesan yang tersembunyikan, tersamarkan sehingga yang orang yang tidak berhak membacanya itu mengalami kesulitan ya untuk membaca pesan kita. Oke, yang umum ya, bahkan sampai rekan-rekan nanti lulus atau belajar dimanapun ya, teknik-teknik kriptografi itu ada 3 ya kalau kita urutkan ya, itu ada metode hashing ya, hash, ada simetrik dan asimetrik. Kita coba hashing. Ya. Mungkin bagusnya kita sembari praktek ya, karena kelas reguler ini saya minta banyak praktek ya, karena modal kalian nantinya nih, modal kalian untuk yang minimal dalam waktu dekat untuk skripsi ya, itu tugas akhir ya. Jangka panjangnya adalah itu di dunia kerjanya. Bagaimana mengimplementasikan, menerapkan ilmu kriptografi seperti ini ya. Oke. Secara definisi mungkin bisa dibaca saja ya, cuman kayaknya lebih bagus kalau kita sembari praktekkan ya. Oke, kita akan praktekkan teknik hashing ya. Teknik hashing itu kayak kita buat aja halaman baru misalkan di sini ya. Oke, saya tutup dulu yang lain. Oke ya, saya buat dulu ya. Ini kita pakai PHP ya. Kenapa? Karena yang mudah ya, kita nggak perlu rumit-rumit ya. Jadi bahasa pemrograman paling ringan ya. Berbasis web lagi ya kan, udah pasti jalan berbasis client server. Oke, ini saya simpan aja, kita buat folder di SAM ya, naruhnya di SAM ya. Oke, di SAM misalkan kita bikin folder kriptografi. Oh, sudah ada ya. Tadi malam saya udah buat juga, kita buat lagi folder yang lain coba. Kriptografi 3 cara. Oke. Pertama kita bikin hash. Gimana sih maksudnya hash, implementasi hash itu bagaimana ya? Misalkan seperti ini ya, $plain text. Jadi kita mengenal istilah plain text ya. Kalau di dalam kriptografi itu plain text itu pesan kita, pesan normal. Kita tulis misalkan halo
apa kabar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 misalkan ya. Metode hashing itu adalah metode satu arah, one way ya. Dia tidak perlu di-decrypt ya. Peruntukannya biasanya untuk login atau untuk menyamarkan data di database seperti itu ya. Contoh seperti ini. $chipper ya. Chipper itu adalah pesan yang kita encrypt tadi ya. Contoh yang sederhana adalah MD5. Kita lihat plain text-nya. Ya, kita cetak coba di sini. Plain text adalah plain text-nya apa? $plain text. Ya, ini saya mau review PHP ya. Karena wajib teman-teman IT wajib harus bisa itu PHP, nggak boleh tidak ya, harus wajib bisa. Makanya selama perkuliahan saya di materi apapun pasti akan saya review ya. Karena sebagai modal ataupun oleh-oleh buat kalian lah nanti di dunia kerja. Ada plain text, ada chipper ya, dan nanti dia tidak bisa di-decrypt ya. Kalau hashing ini ya, hashing ini tulis H1 ya. Ya, dia error ya. Kenapa? Karena dia di dalam PHP. Supaya dia tidak error ya letakkan di luar PHP. Oke, kita testing kriptografi 3 cara kita panggil. Ini dia hash ya. Jadi plain text-nya halo, apa kabar 1 2 bla 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 ya. Chippernya adalah seperti ini. Ya, dia tidak bisa di-decrypt ya. Kita nggak bisa mendecrypt ini. Karena peruntukannya untuk satu arah saja ya, untuk persamaan. Contohnya gimana sih? Saya bingung. Nah, oke, kita buat contoh ya. Kita coba bikin halaman form misalkan. Form action ke diri dia sendiri ya. Metodenya adalah post. Ya, kita tutup dengan garis miring form. Jadi sekali lagi ya, di materi HTML apa yang terletak di dalam form itu yang diproses ya, form dengan form. Terus kita tulis di sini, tulis plain text misalkan ya. Input type adalah text, name-nya adalah plain text misalkan ya. Lalu adalah default-nya kosong, harus diisi. Enter. Terus kita kasih atau enternya di sampingnya aja. Atau tombolnya di sampingnya. Kita kasih di sini submit. Ya. Proses. Value-nya adalah proses. Ya, form di dalam form. Oke. Kita kasih di sini. If is set, kalau ya, kalau menekan tombol proses maka ya kan tadi kan plain text-nya default-nya halo apa kabar ya. Oke, kita tarik sekarang dari atas. Nah, atau ini saya ganti name-nya kalimat lah biar tahu oh dia ngambil variabel yang atas ya. Dan shipper. Insertornya jika menekan tombol proses ya. Kita lihat contoh di sini. Pertama kosong ya, kita terus selama apa? 3 proses. Ya. Nah, di mana sih proses hashing-nya itu? Nah, proses hashing itu biasanya dipakai saat login ya. Oh, ini berarti kita tulis saja login. Ya, form login. Kita kasih username. Ya, ini kita kasih user aja misalkan. Sama password. Enter. Enter. Tombolnya ada reset untuk masukin halamannya. Username dan password.
password supaya keluar bintang-bintang. Ya. Di sini kita nangkep passwordnya apa sama username-nya apa. Nah, jadi maksudnya begini. Misalkan ya, misalkan saya pancing dulu coba MD5 daripada misalkan A passwordnya atau admin itu apa sih? Saya coba tes dulu ya. Misalkan saya panggil MD5-nya si Eco, admin itu apa? Misalkan saya pengen tahu dulu. Nah ini dia nih. Misalkan ini ya. Misalkan dari database ya. Misalkan nih dari database itu username-nya misalkan ini admin ya. Misalkan ya. DB dari database ini misalkan ya, sama admin misalkan. Jadi di sini kita bikin logikanya begini, jika ya kan kita MD5 daripada username ya kan sama dengan username yang didapat dari database gitu ya dan kan gitu MD5 dari password yang kita masukkan tadi ya yang dimasukkan di atas sama dengan dari database password kan gitu. Jangan ambil ini maka kan gitu dia ya. Oke, ini MD5 username di sini ya udah. MD5 ini sama DB password ini kurang benar. Nah, baru di sini true. Kita ecek. Akun Anda benar. Selain daripada itu, ya, akun Anda salah. Gitu. Ini penerapan daripada apa namanya? Misalkan ini contoh ya, ini ceritanya ngambil dari database nih. Kan kadang dari database itu username passwordnya terencrypt. Ya, jadi dia satu arahnya begitu peruntukannya untuk login. Jika MD5 username sama dengan yang dari database, MD5 yang kita tulis barusan ini sama dengan yang di database, maka benar. Kita coba di sini. Tulisnya ngawur misalkan ya. Nah, ini kan bukan admin ini, dia akan salah. Coba kita tulis admin. Nah, seperti itu. Ya, itu penggunaan hashing satu arah saja, ya. Nah, untuk hashing sendiri itu beragam, macam-macam ya. Di sini contohnya adalah tuh ada banyak ya. Kita lihat coba dari mana sih dia asalnya di bawah. Saya kasih jelasin juga di sini. Tahu dari mana jenis-jenis hashing yang disupport oleh PHP ya. PHP itu yang disupportnya contoh ya, yang PHP ya. Kita lihat di sini. Ini dia nih, Tiger Bababa nih, ya. Cuma saya lupa nih cara mengambilnya dari mana ya. Hemax-nya lupa saya, penulisan Hamax-nya. Nah, ini jadi Hamax Agus. Ini contohnya sudah ada. Contoh bawaan PHP yang support dengan apa ini ya di sini ini jenis-jenisnya ya seperti itu. Coba kita lihat print error Hamax kayak apa aja sih ya kita kasih di mana ya di bawah sendiri aja nggak apa-apa. Kita kasih HR pembatas HR itu ya. Jenis-jenis algoritma Hamax. Kalau kita tes di web, ya. Apa nih? Undefined function has Hamax algos. Oh, ini miliknya library-nya ini ya, library-nya PHP 7 ya. Yang saya pakai ini sekarang PHP 5 masih ya. Nanti kita start ke PHP 7. Ya. Jadi kenapa kita harus beralih ke PHP 7 untuk hashing? Karena untuk PHP 5 ya contoh seperti ini itu sudah banyak sekali untuk dekriptor ilegalnya ya. MD5 dekriptor misalkan ya.
Jadi kadang database kita kebaca sama orang misalkan ya. Sekarang sudah banyak ya aplikasi online itu untuk mendekripnya. Ya contoh seperti ini ya, saya decrypt terus kebaca admin ini. Enggak, tuh kebaca admin. Ya, dia bisa mendekrip secara ilegal. Banyak sekali aplikasi di online ya. Cara membaca MD5 hashing seperti itu. Nggak tahu maksudnya apa. Ya, tapi yang jelas ini meminta kita untuk lebih hati-hati seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu PHP ya mengembangkan security-nya ya. Kita coba kita hidupkan yang versi terbarunya ya, versi 7-nya. Ini saya matikan dulu yang versi 5. Ya, ini saya stop. Saya ada 2 SAM ceritanya ya, ada SAM yang versi 7 ya, PHP 7-nya ini saya hidupkan. Ya. Ya, kenapa nggak pakai ini? Karena yang versi lama udah nggak aman ya. Saya save as saja. Ke SAM saya yang kedua. Nanti dok. Nah, kita bikin folder di sini. Kriptografi 3 cara. Hash materi pertama ya. Ya. Kita lihat coba, kita jalankan lagi. Ya, dia nggak error, cuma dia masih blank. Kita cetak coba. Print R HMX. Jalan ya, versi PHP. Jadi dia melakukan perbaikan-perbaikan ya. Ini nggak bisa kalau ini aplikasi online, jarang sekali yang bisa ngebuka yang versi 7 ini ya. Kita praktekin coba. HMX ya. Contohnya seperti apa implementasinya? Polanya adalah seperti ini. Ya, ini polanya. Ya, kita tes di bawah sini. Ini saya kasih echo HR garis memanjang. Ya, kita buat ya contoh ya. Plain text-nya apa? Misalkan kita tulis di sini. Halo, apa kabar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Misalkan ya. Oke. Oke, cara pertama ya, kita echo di sini. Ya, tadi kita ada banyak ya. Contohnya tadi kalau kita tes, ini contoh hashing yang disupport oleh PHP ya. Ini contoh hashingnya. Kita pakai cara pertama MD2 ya, MD2. Kita cetak MD2. HMX MD2 berarti ini adalah apa? Plain text-nya. Ini password. Jadi hashing, walaupun sebenarnya awal-awal hashing itu tidak ada password ya, teman untuk menjaga keamanan bisa juga dia dikasih password. Karena bisa jadi teknologi hashing dekriptor ya, pembongkar hashing itu muncul sehingga orang bisa menemukan nilai hashing. Tapi kalau dengan ada kombinasi password, orang pasti bingung. Ya, walaupun dapat hashingnya, passwordnya nggak cocok, dia nggak bakal bisa kembali. Ya, lebih sulit lah intinya seperti itu. Misalkan key-nya saya bikin Wagapatma 6 Jupan 8 ya. MD2 hashmag MD2 plain text $key ya. Hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat. Kita coba semua. Ya, MD2, MD4 kayak apa sih hasilnya MD4 itu? MD5 yang terkenal ya. Seperti apa? SHA1 seperti apa? SHA224 seperti apa? SHA256 seperti apa? SHA3224 ya. Ini mana namanya? Oh, ini ya, yang atas ya. Oke. SHA ada banyak ya. Kita ambil contoh aja SHA512 seperti apa ya. SHA kita ambil contoh aja ini. Kalau dia ada strip ini ya sama aja nulisnya. Lanjutkan. Ini ada spasinya, hati-hati ya. Ini kernelnya ibaratnya. Tapetnya juga sama. Kemudian Whirlpool, saya ambil contoh satu aja di sini. Nah, Whirlpool ada banyak versi juga.
tagger. Ghost ada juga ya. Oke, baru dengar ini ya. Crypto Ghost. Ghost Crypto boleh, kita masukkan juga boleh. Yang hafal. Sampai hafal 2 yang terakhir saya masukkan ya. Contoh ya. Oke. Kasih di sini plain text-nya ini. Plain text adalah plain text. Key-nya adalah key ya, seperti itu ya. Kita testing hasilnya seperti apa. Oh, ini kita buang dulu aja yang ini. Ini kita buang karena nanti kecetak di sini juga contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi hashing-nya udah kebentuk ya. Artinya hashing. Ini loh contoh halo Pak Gebar ini, kalau passwordnya ini di MD2 hasilnya ini, di MD4 ini. Ini nggak bisa dijebol nih pakai ini ya. Dia nggak nemukan dia karena dia memiliki password di dalamnya. Ya. Dia nggak kenal dia ya. Online nggak bisa. Ini udah aman nih. Lebih aman lah daripada yang versi 5. Ini contoh SHA ya. Ini contoh-contohnya ya. Oh, ini 3128 nggak kenal ya. 3128 nggak kenal. Salah tulis apa? 3128. Oh, 128,3. Maaf, saya salah. Ada komanya ya. Itu 128,3 maksudnya begitu. Oke. Ini apa nih? Hafal 128 salah. Hafal 128-nya salah ya. Sebentar, ada yang salah. Hafal 128-nya kayaknya 0,4 ya. Ya, dan seterusnya ya. Ini contohnya. Artinya kalau kayak gini kan bingung. Di database misalkan kita nulis passwordnya apa. Di database kesimpulannya seperti ini. Ya orang bingung ini passwordnya apa, ini bacaannya apa. Hashing, tapi dia tidak bisa didecrypt ya. Tidak bisa didecrypt. Tidak perlu didecrypt gitu maksudnya. Kalau kita kasih decrypt, wah susah nih. Jadi ini peruntukannya hanya untuk validasi. Umumnya untuk validasi. Jika yang kita tulis ini dan passwordnya ini dicek ke database, sama nggak tulisannya dengan ini? Kalau sama berarti benar. Ya. Nah, ini ilmu kriptografi artinya mengamankan ya. Kita punya data ya, yang tersimpan dalam dokumen ataupun database itu terbacanya seperti ini. Dengan begini maka siapapun yang memilikinya ya bingung ya kan, seperti itu. Tapi sekali lagi untuk hashing umumnya dipakai untuk validasi pas login biasanya gitu. Membandingkan yang di database. Ini contoh peruntukannya ya. Bila ya kan username sama dengan di MD5 kan ya, sama dengan ini, password sama dengan ini, bisa di MD5 kan, maka ya benar. Benar ya terserah. Masuk ke menu apa dan seterusnya. Oke, itu adalah hashing.